Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan saya Irawan. Selamat belajar di rumah. Dalam 1,5 semester ini, AIJ ini masih menggunakan metode pembelajaran daring. Nanti saya sampaikan beberapa materi yang perlu di-download. Dan untuk praktek AIJ, ini kita lakukan setelah masuk sekolah. Dan nanti saya sampaikan beberapa materi yang perlu dipelajari dalam mapel AIJ. Karena mapel AIJ ini berhubungan dengan ujian UKK. Kita akan belajar administrasi infrastruktur jaringan. Nah, ini adalah alat yang kita butuhkan. Ini adalah Mikrotik RB51UI. Nah, keunggulan dari Mikrotik ini bisa membuat WiFi dari Mikrotiknya tadi. Nah, kita juga akan belajar nanti cara men-setting Mikrotik ini menjadi WiFi dan bisa digunakan. Selanjutnya ini adalah topologi yang sering kita gunakan. Ini dari ISP internet. Ini kita colokkan ke Ethernet 1. Dari Ethernet 2 ini kita colokkan ke komputer. Nah, Ethernet 1 ini adalah sesuai dengan ISP atau DHCP client. IP-nya harus sesuai dengan ISP tadi. Nah, untuk Ethernet 2 ini bebas. IP-nya bebas kita buat berapapun. Contohnya ini adalah 192.168.30.1 perfect 24. Nah, Ethernet 2 dengan komputer ini harus beda, tidak boleh sama. Nah, di komputer, ini contohnya di komputer, ini IP-nya adalah 192.168.30.2 perfect 24. Nah, perfect 24, ada yang masih ingat perfect 24 itu kelas apa? Ya, kelas C. Nah, ini yang harus dipelajari kalian nanti, dipahami di kelas 3 nanti, di kelas 12. Ini adalah ini adalah cara melakukan reset pada Mikrotik. Nah, cara melakukan reset pada Mikrotik ini harus dari software. Kita tidak sarankan dengan hardware. Hardware itu kita langsung reset dari Mikrotiknya tadi, kita colok-colok. Itu tidak bisa, tidak kita sarankan. Nah, selanjutnya ini adalah setting IP dan DHCP pada Mikrotik. Nah, kita harus pahami di setting IP ini, kita harus pahami tentang pembagian kelas A, kelas B, kelas C, dan kita harus bisa menghitung IP dan kelasnya. Selanjutnya ini adalah settingan NAT untuk routing Mikrotik. Nah, settingan NAT ini sangat berpengaruh besar. Contohnya, NAT ini tidak disetting, maka maka Mikrotik itu tidak akan terhubung ke internet. Contohnya WLAN atau internet 2, internet 3, Ethernet 4 ini tidak akan bisa terhubung jika NAT ini tidak disetting. Nah, selanjutnya ini adalah manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth ini adalah membagi bandwidth. Contohnya ini kita punya 10 Mbps. Nah, ini dibagi ke 10 orang pengguna. Contohnya si A dapat 1, si B dapat 1, si C dapat 1. Ini adalah kegunaan dari manajemen bandwidth. Dia membagi bandwidth tadi. Selanjutnya ini adalah firewall. Firewall ini fungsinya untuk mengeblok website yang kita tidak inginkan. Contohnya Facebook. Nah, Facebook ini, contohnya Facebook, kita punya Facebook. Kita tidak ingin Facebook diakses oleh pengguna. Jadi kita blok. Jadi firewall ini fungsinya adalah mengeblok tadi website tadi.
Jadi pengguna tidak akan bisa mengakses Facebook. Selanjutnya ini adalah proxy server. Ini contohnya ini adalah untuk mengeblok website yang kita rasa kurang aman atau yang kurang aman. Ini ada dua tipe, HTTP sama HTTPS. Nah, proxy server ini hanya bisa mengeblok HTTP, tidak bisa mengeblok HTTPS karena HTTPS ini dianggap proxy server ini sudah aman. Jadi tidak bisa mengeblok HTTPS. Selanjutnya ini adalah NTP client atau pada MikroTik ini adalah untuk men-setting waktu di mana internet. Maksudnya ini adalah singkatan dari Network Time Protocol. Nah, yang dimaksud dengan itu adalah kita men-setting kapan internet ini bisa mati dan hidup, walaupun router itu hidup. Selanjutnya yang terakhir kita akan belajar cara men-setting voucher. Kita ini akan membuat voucher tanpa hanya digunakan satu kali. Contohnya di WiFi ID, kita beli voucher 1, maka kita sudah menggunakan, teman kalian tidak akan bisa menggunakan, dan di hari selanjutnya juga tidak akan bisa digunakan. Nah, itu adalah voucher. Sampai sini. Jika nanti ada pertanyaan atau masih kurang paham, bisa langsung menghubungi saya. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.